Halo, selamat pagi sahabat Habatus. Kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 18 sampai 19. Ya, kita akan buka Alkitab dan membacanya ya. Amsal 16 ayat 18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana belajar rendah hati. Nah, di ayat 18 dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Nah, kecongkakan itu apa? Kecongkakan adalah suatu sikap hidup yang tidak bijaksana, yang semaunya sendiri, dan kecongkakan itu dapat muncul apabila seseorang menilai diri terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Contohnya apa? Nah, contohnya begini, ketika seorang anak dia mengatakan, oh saya sudah ahli main piano, padahal dia sedang belajar dasar-dasar bagaimana bermain piano, tapi dia menganggap dirinya bahwa wah saya sudah ahli, saya sudah hebat dalam bermain piano. Ya, orang congkak itu tidak pernah merasa bahwa kesombongan yang ada di dalam dirinya itu adalah kelemahan mereka. Itu orang yang congkak, orang yang sombong. Jadi ketika dia congkak, dia sombong, nah itu akan mengawali kehancurannya. Tidak mengatakan atau tidak hidup sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu adalah kesombongan, kecongkakan. Berbeda dengan orang yang rendah hati. Nah, seorang yang rendah hati, dia akan mau berkawan dengan siapa saja, ya. Entah itu orang yang kaya, entah itu anak yang biasa-biasa saja, anak yang miskin, anak yang mempunyai mainan yang hebat, mainan yang bagus-bagus, mainan yang mahal-mahal, atau dia juga mau berteman dengan teman yang tidak memiliki mainan sama sekali. Dia mau bergaul dengan dia, atau dia juga mau bergaul dengan teman-teman yang pandai maupun teman-teman yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika dia memiliki kemampuan matematika, temannya tidak memiliki kemampuan untuk pelajaran matematika, dia bisa membantu temannya. Nah, itu dia seorang yang baik, dia seorang yang rendah hati. Atau dia seorang anak yang juga mau bergaul, mau bermain dengan teman-teman yang memiliki talenta yang banyak, ataupun teman yang memiliki sedikit talentanya atau sedikit kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Nah, kerendahan hati, ya, belajar kerendahan hati ini adalah tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi dia memperhatikan, ya, setiap tingkah lakunya, setiap perbuatannya, setiap apa yang menjadi tindakannya. Dia memperhatikan firman Tuhan, dia mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa semua yang dimilikinya, semua yang dipunyainya, entah itu mungkin harta, mungkin mainan, mungkin pakaian yang bagus-bagus, mungkin orang tua yang kaya, atau makanan yang enak-enak, atau makanan yang biasa-biasa saja, mainan yang biasa-biasa saja, talenta yang biasa-biasa saja, semuanya itu adalah dari Tuhan, ya. Jadi dia menjalani hari-harinya itu berdasarkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan saya, bukan kemampuan saya. Nah, ada beberapa contoh sikap rendah hati, ya. Rendah hati dia ketika berada di sekolah, atau berada di rumah, atau berada di gereja, atau berada dimanapun, dia mau atau berani mengakui kesalahannya. Ketika melakukan kesalahan, dia mau mengakui, oh ya saya salah, oh ya minta maaf, saya melakukan kesalahan. Nah, itu seorang anak yang rendah hati, dia mau mengakui kesalahan, terus menghormati pendapat orang lain, tidak egois. Kadang enggak, ini aku, pokoknya harusnya seperti ini. Nah, tidak, ya. Tapi seorang yang rendah hati, dia akan mendengarkan pendapat dari orang lain dan dibicarakan bersama-sama, mana
yang terbaik yang akan dilakukan. Nah, selain itu tidak membanggakan dirinya secara berlebihan dan menganggap orang lain itu tidak ada gunanya. Nah, itu tidak baik ya. Jadi sama-sama, jangan sampai membanggakan diri, saya yang lebih hebat, saya yang lebih kuat, saya yang lebih pandai, saya yang lebih ahli dan sebagainya. Nah, itu tidak baik, itu orang yang congkak, orang yang sombong. Tapi seorang yang rendah hati, dia tidak membanggakan kemampuannya, dia tidak membanggakan siapa dirinya, tapi bersama-sama ya dengan semua teman. Nah, selain itu dia juga mau membantu ya, mau membantu orang lain. Kalau di dalam rumah, membantu orang tuanya, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Ketika di sekolah, dia juga mau membantu guru atau membantu teman yang tidak bisa mengerjakan PR atau apa, diajari cara-caranya seperti ini gitu ya. Jadi rela menolong, rela membantu orang lain. Nah, itulah kita bersama-sama belajar tentang bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati ya. Jadi kalau kecongkakan, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka ketika ada anak Tuhan yang congkak, ada anak Tuhan yang sombong, yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tuhan akan senang ketika melihat ada anak Tuhan yang rendah hati, anak Tuhan yang mau atau berani mengakui kesalahannya, mau menolong orang lain, mau membantu orang lain, yang mau menerima orang lain apa adanya, belajar bersama-sama dengan orang lain. Itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari belajar bersikap rendah hati, melakukan kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar firman Tuhan yang sungguh menjadi berkat buat kami. Biarlah kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang senantiasa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami sehingga hidup kami memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus